Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqamahkan kita di atas kenikmatan, di mana kenikmatan itu akan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nikmat yang besar sekali setelah nikmat Islam, setelah nikmat iman, adalah nikmat istiqamah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Adalah nikmat istiqamah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita senantiasa memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diteguhkan hati kita agar hati kita senantiasa berada di atas kebenaran, agar hati kita senantiasa berada di atas kebenaran. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan syafaat, ya, menyelamatkan kita dari pengaruh buruk nafsu gitu loh. Ya. Karena menjadi musuh utama manusia dalam menjalani kehidupan itu adalah melawan nafsunya sendiri. Ya. Allah perintahkan A, nafsu kita mendorong kita kepada B dan seterusnya, mendorong kita pada penyimpangan, mendorong kita pada kerusakan. Maka mesti kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, mengokohkan kita, mengistiqomahkan hati kita, agar senantiasa tetap berada di atas jalan yang lurus gitu. Jalan lurus tanpa ada bengkoknya. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan kita, satu-satunya manusia yang berhak untuk kita ikuti, kita tiru, kita duplikasi kehidupannya, semua aspek kehidupannya malah. Dan tentu apabila kita niatkan untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, ada pahala besar di situ. Ya, ada pahala besar di situ. Semoga salawat dan salam juga senantiasa menyertai keluarga beliau, para sahabat beliau, dan setiap orang yang berusaha untuk istiqomah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam tanpa terkecuali. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Ya, di hari yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Dan insyaallah bahasan kita masuk pada yaitu memasuki pemandian umum tanpa memakai penutup aurat atau memasukkan istri ke sana. Ya. Memasuki pemandian umum tanpa memakai penutup aurat atau memasukkan istri ke sana. Ya. Hadirin sekalian, ya, kita sudah tidak asing dengan yang namanya pemandian umum, ya, kolam, ya, pemandian air panas, atau mandi di pinggir pantai, mandi di pinggiran sungai gitu, di parit-parit, ya. Di situ banyak ya terjadi aktivitas umum yang melibatkan ya kalangan publik gitu loh. Semua orang bisa mengakses maksudnya. Nah, di dalam syariat kita ada batasan tentunya berkaitan dengan masalah pemandian umum ini. Ada batasan berkaitan dengan masalah pemandian umum.
bahwasanya kita tidak boleh memasuki pemandian umum tanpa memakai penutup aurat, khususnya laki-laki misalnya ya. Laki-laki ketika dia mengakses pemandian umum, dia boleh ya, selama tidak ikhtilat, kemudian menjaga auratnya, gitu kan? Nanti kita akan turunkan ya, sebetulnya batasan-batasan aurat laki-laki itu seperti apa? Di mana aurat besarnya? Apakah lutut dan pusar itu termasuk aurat? Ya. Apakah kemudian paha itu termasuk aurat? Nanti akan kita turunkan. Ya. Kemudian berkaitan dengan memasukkan ya wanita misalnya atau istri atau adik kita sendiri ke pemandian umum, wanita secara umum lah, itu ada larangan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada larangan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini Syatalawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan masalah ini. Pertama, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama bighairi izari." Ya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhil halilatahul hammama." Ya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia memasuki pemandian kecuali menggunakan izar. Izar itu sarung gitu. Menggunakan penutup aurat. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia memasukkan istrinya ke pemandian. Ya, hammam, pemandian umum. Ya, jangan dia memasukkan istrinya ke pemandian umum. Tentu ini adalah sebuah instruksi, ya, sebuah pernyataan dari Nabi SAW mengaitkan antara keimanan kepada Allah dan iman kepada hari akhir dengan sebuah konteks perbuatan. Ya. Maksudnya, kalau seseorang itu benar-benar meyakini, ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ketika dia masuk ke dalam pemandian umum, hendaknya dia menjaga auratnya. Hendaknya dia menjaga auratnya. Dan kalau seseorang, kata Nabi SAW, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menahan istrinya, jangan sampai istrinya masuk ke dalam hammam ya, atau pemandian umum atau pemandian umum. Hadirin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, dan ini merupakan di antara nas ya, yang melarang mutlak wanita untuk masuk ke dalam pemandian umum, di mana di situ dia tidak menjaga aurat dan terjadi ikhtilat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-hammamu haramun ala nisa'i ummati." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pemandian umum itu haram bagi kaum perempuan di antara umatku. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi ini adalah di antara nas yang tegas dari Nabi alaihi salatu wasallam dan memberikan gambaran kepada kita bahwasanya wanita itu dilarang, diharamkan untuk masuk ke dalam pemandian umum secara mutlak. Baik dia masuk sendiri atau dengan temannya, terlebih-lebih sampai terjadi ikhtilat. Atau mandi kolam bareng pacar misalnya. Memang pemandian umum di situ, kolam kolam umum di hotel misalnya. Semua mandi di situ. Udah mandi bareng bareng pacar, nambah dosa jadinya. Nambah dosa gitu kan. Maka wanita itu tidak diperkenankan mengakses pemandian umum. Ya.
Namun laki-laki boleh ya selama tidak ikhtilat dan tetap menjaga aurat gitu loh. Ya, selama tidak ikhtilat dan tetap menjaga aurat. Akan tetapi kalau wanita, apalagi yang tempat terbuka gitu kan, ya mandi di pantai misalnya, itu kan kadang kala campur baur gitu ya, mandi di pantai, maka nggak boleh, tidak tidak boleh gitu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan pemandian umum yang dilarang untuk memasukinya bagi kaum wanita adalah di mana di situ terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, dan masing-masing itu menampilkan auratnya, menampilkan menampilkan auratnya gitu loh. Termasuk ya dalam kolam renang, ya di pantai gitu kan. Ya. Maka tidak boleh wanita mandi di sana, nggak boleh. Kenapa demikian? Ya namanya kolam renang, ya yang bisa diakses oleh umum atau di pantai, semua bisa mengakses, semua bisa melihat, gitu loh. Oleh karena itu wanita itu tidak diperkenankan, dalam artian tidak bisa bebas untuk mandi dimanapun gitu loh. Sepanjang itu tidak private. Kecuali misalnya ada kolam renang yang khusus untuk perempuan, pemandian yang khusus untuk perempuan, maka dia boleh masuk di situ sepanjang tetap menjaga aurat. Dan tidak ada yang bisa mengaksesnya kecuali perempuan juga. Sepanjang bisa menjaga aurat. Hadirin makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu syariat kita itu sangat tegas sekali kalau berkaitan dengan masalah masalah aurat, berkaitan dengan masalah wanita. Kenapa demikian? Karena yang seperti inilah yang bisa menyebabkan fitnah di antara kaum muslimin, ya, di antara kaum laki-laki tentunya. Gitu kan? Karena wanita itu adalah godaan terbesar bagi laki-laki. Lihat ya di dalam sejarah gitu, betapa banyak ya orang membunuh hanya karena seorang wanita. Betapa banyak orang yang dulunya teman terus bermusuhan karena seorang wanita, ada satu wanita yang diperebutkan. Oleh karena itu, seorang wanita besar sekali fitnahnya. Betapa banyak orang soleh kemudian meninggalkan kesolehannya karena seorang wanita. Kan bisa kita kulit itu ya. Perjalanan sejarah. Ada seorang ulama yang kata yang keilmuannya nggak diragukan lagi. Kemudian menikah dengan seorang wanita yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Apa tujuan dari ulama orang soleh itu menikah wanita itu untuk menyelamatkan? Apa yang terjadi? Seiring berjalannya waktu ternyata sang ulama itulah, orang soleh itulah yang akhirnya terpengaruh oleh pemikiran istrinya. Betapa banyak kemudian ada orang yang dapat istri muda, ya mereka lebih condong kepada istri mudanya, lebih taat kepada istri mudanya, lebih sayang kepada istri mudanya, sehingga dia zolim kepada istrinya yang tua. Maka fitnah wanita itu besar. Fitnah wanita itu besar. Hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan untuk masuk ke dalam pemandian umum di sini sebetulnya bukan bukan hanya terbatas pada pemandian umum saja. Dia masuk juga misalnya rumah kecantikan atau ada istilah sauna gitu ya. Ada tempat pemandian uap, ya air uap, ya, panti pijat dan yang semisalnya. Kan kadang-kala di dalam panti pijat itu dalam satu ruangan ada beberapa ranjang gitu. Dan setiap orang itu bisa melihat auratnya masing-masing. Maksudnya bisa melihat aurat orang lain. Nggak boleh seperti ini. Apalagi yang mijitnya misalnya itu lawan jenis misalnya. Yang datang itu adalah konsumen pria yang mijitnya perempuan. Atau kebalikannya konsumennya wanita
yang mijitnya itu laki-laki. Oh, nggak bakal terjadi apa-apa gitu. Pemijitnya itu misalnya nggak suka dengan wanita misalnya. Atau pemijitnya nggak suka dengan laki-laki. Ya. Nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu, syariat kita dalam persoalan yang serupa dengan hal yang demikian, itu sangat ketat sekali di dalam mengatur agar tidak terjadi kerusakan gitu. Ya, untuk menghindari perzinahan dan lain-lain. Hadirin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam ya bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu melarang kaum wanita. Ya, melarang kaum wanita untuk mohon maaf ya melepas ya atau meletakkan pakaian yang tidak pada tempatnya. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak menyukai wanita itu masuk ke dalam pemandian umum. Masuk dalam pemandian umum. Dari Abu Al-Malik bin Usamah dia menceritakan bahwa ada beberapa wanita Syam yang datang ya bertamu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah bertanya, "Dari mana asal kalian?" Lalu mereka mengatakan, kami dari penduduk Syam." Ya, Syam itu di mana? Ya, ada sekarang ada 4 negara, ada di sebelah sebelah utara Arab Saudi, ya termasuk Palestina, Suriah gitu. Lalu Aisyah mengatakan, apakah kalian dari kampung di mana wanita itu sering masuk ke dalam hammam, masuk dalam pemandian umum? Lalu mereka menjawab, iya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min imra'atin takhlu'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala." Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidaklah seorang wanita yang melepaskan pakaiannya di tempat selain rumahnya, melainkan akan dikoyak tabir antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadis ini tentu sanadnya sahih. Ya. Oleh karena itu, wanita siapapun itu tidak diperkenankan untuk melepas pakaiannya kata Nabi alaihi salatu wasallam kecuali di rumahnya, kecuali di rumah suaminya. Adapun selain itu, apalagi tujuannya dilepas untuk masuk ke dalam pemandian umum, maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyukai hal tersebut. Ya. Dan tentunya dalam konteks ini ketidaksukaan Nabi alaihi salatu wasallam itu merupakan di antara apa? Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, setiap muslimah ya, yang masuk ke dalam pemandian umum, jika kita berkaca ya apa yang ada di zaman kekinian ini, banyak sekali kemungkaran di situ. Banyak sekali kemungkaran di situ. Katanya ini pemandian khusus untuk wanita. Akan tetapi celakanya panitia, pemilik rumah pemandian itu bisa mengakses, otomatis bisa melihat gitu loh. Dengan alasan keamanan dan lain-lain. Atau lebih parahnya dipasang CCTV begitu. Ya, oleh karena itu bagi wanita ataupun laki-laki hendaknya mereka menjaga kehormatan mereka. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pemandian, ya pemandian umum tentunya. Dan apabila kita masuk ke situ, ternyata itu bisa berdampak bagi kesehatan dan memang sudah terbukti begitu. Ya, dan ini konteksnya darurat misalnya. Konteksnya itu darurat. Ya. Misalnya ada seorang wanita gitu kan. Ya. Dan memang wanita itu mau tidak mau harus masuk ke dalam pemandian-pemandian tertentu dan itu pemandian umum karena memang kondisi darurat.
Karena memang nggak ada pilihan lain selain ke tempat itu. Dan memang para ahli medis, misalnya dokter, ya, para medis dan lain-lain, menyarankan hal yang demikian. Kalau tidak demikian, maka akan berdampak buruk bagi kesehatannya. Maka kalau dalam kondisi darurat, ya, dan memang tidak ada lagi pilihan lain, maka itu dibolehkan. Namun tetap dengan menjaga menjaga aurat, karena ini konteksnya darurat gitu. Misalnya nih ada pemandian air panas misalnya, eh, air panas misalnya kan. Dan di situ memang tidak ada sekat antara laki-laki dan wanita, artinya siapapun bisa mandi di situ. Dalam kondisi darurat yang demikian, maka wanita itu dibolehkan mandi di situ, kondisi darurat. Selama dia tetap menjaga auratnya, artinya tetap menggunakan pakaian lengkap gitu. Ya, maka boleh. Itu karena kondisi darurat, bukan boleh secara umum. Ya, ini dasarkan pada hadis yang ya dhaif memang, ya dhaif. Namun di sini kita bisa mengambil faidah karena memang maknanya benar begitu. Ya. Ada hadis dari sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Daud, namun sanadnya dhaif ya, dari Abdullah bin Amr, bahwasanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, bahwasanya di negeri Persia ini akan ditaklukkan oleh kalian. Kalian akan menaklukkan negeri Persia. Dan di sana kata Nabi SAW, kalian akan menemukan di rumah-rumah mereka disebut hammamat. Orang Persia menyebutnya al-hammamat. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fala dakhulan nahar rijalu illa bil idari." Jangan sekali-kali laki-laki memasuki pemandian umum itu kecuali menggunakan idar atau menutup aurat. Wa mna'uhan nisa illa maridatan au nufusaha au nufusaha. Ya. Dan laranglah wanita memasukinya kecuali mereka yang sedang sakit atau sedang melahirkan. Ya. Meskipun hadis ini dhaif, tapi maknanya benar. Ya. Bahwasanya laki-laki itu tidak boleh memasuki pemandian umum kecuali dengan menutup aurat. Dan wanita, hukum asalnya memang terlarang memasuki pemandian umum kecuali dalam kondisi darurat. Ya, misalnya sedang sakit atau sedang nifas kata Nabi. Ya, bukan kata Nabi ya, tapi dalam riwayat karena hadisnya dhaif. Hadirin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak sebetulnya dalil-dalil pendukung ya. Meskipun dalil itu tidak terlepas dari kritik dari para ahli hadis berkaitan dengan kualitas sanad hadis tersebut, namun demikian maknanya itu benar ya. Maknanya itu benar bahwasanya kalau dalam kondisi darurat maka diperbolehkan untuk mengakses pemandian umum sepanjang auratnya terjaga. Hadirin makanan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian memang jika pemandian itu ya disiapkan khusus misalnya, tidak boleh mengakses kecuali wanita saja. Tidak boleh mengakses kecuali pria saja. Maka setiap orang ya tentunya mereka boleh ya memperlihatkan aurat yang wajar, misalnya rambut begitu ya. Itu kan wajar untuk terlihat di antara wanita. Maka hendaknya kalau memang sudah mandi di tempat pemandian umumnya memang khusus untuk wanita, khusus untuk laki-laki, dan tidak ada yang bisa mengaksesnya kecuali kelamin itu, maka hendaknya tetap menjaga pandangan. Maka hendaknya tetap menjaga pandangan dan usahakan untuk tidak melakukan kontak fisik dengan aurat orang lain. Usahakan untuk tidak melakukan kontak fisik dengan aurat orang lain. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yanzuru rajulu ila auratir rajul. Janganlah seorang laki-laki itu memandang atau melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Wal mar'atu ila auratil mar'ah. Dan janganlah wanita itu melihat aurat wanita lainnya. Nabi melarang melihat aurat orang lain, apalagi sampai menyentuhnya atau bersentuhan, kecuali nggak sengaja lah gitu kan. Yang dilarang di sini adalah menyentuh dengan
dengan sengaja. Ya. Lalu bagaimana misalnya dengan operasi? Ya. Operasi kan kadangkala ya menyentuh bagian-bagian aurat orang yang dioperasi gitu kan. Nah, kembali lagi kepada kaidah bahwasanya ini dalam kondisi darurat, ini mendesak dan konteksnya ini pengobatan gitu loh. Ya. Maka kalau dalam konteks pengobatan, maka itu boleh ya, termasuk menyentuh aurat orang orang lain. Itu boleh selama tetap pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat kita berdasarkan kaidah fikih idza zalal khataru adal hazru. Apabila telah hilang bahaya, maka kembali kepada hukum asalnya, kembali pada hukum larangannya. Gitu ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan masalah pemandian larangan ya wanita untuk memasuki pemandian pemandian umum ya. Bahwasanya di dalam syariat kita wanita itu tidak hukum asalnya memang terlarang untuk mengakses pemandian umum ya, kecuali pemandian itu khusus untuk wanita saja dan tetap memperhatikan batasan-batasan aurat dan tidak menyentuh dan memandang kepada aurat orang orang lain. Demikian pula laki-laki. Ya. Laki-laki itu meskipun dibolehkan untuk mengakses pemandian umum, dia tetap wajib untuk menjaga auratnya. Dia tetap wajib untuk menjaga auratnya. Disinilah kadangkala kekeliruan kita gitu kan. Kita ya selalu menyampaikan bahwasanya wanita itu wajib menutup aurat, wanita itu wajib menggunakan jilbab. Iya betul. Tapi kadangkala kita lupa bahwasanya laki-laki pun wajib untuk menutup auratnya sebagaimana wanita. Ya. Lalu ini akan kita bahas sedikit saja berkaitan dengan aurat laki-laki begitu ya, agar kita faham, agar kita semua faham berkaitan dengan aurat laki-laki. Hadirin sekalian, bahwasanya aurat sesama laki-laki itu baik dengan keluarga, kerabat atau orang lain adalah mulai dari pusat ya hingga lutut. Ya. Artinya di antara pusar dan lutut itu masuk dalam aurat besar, baik yang depan atau belakang. Ya, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ya, fa innama tahta surwati ila rukbatihi minal awrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antara pusar sampai lutut itu adalah aurat. Ini diriwayatkan oleh Ahmad Al-Baihaqi ya. Dan ini tentu hadis sahih. Jadi kata Nabi SAW, antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Cuman ya para ulama khilaf, apakah pusar dan lutut itu termasuk aurat? Karena yang terhitung aurat besar laki-laki itu antara pusar dan lutut. Nah, apakah kemudian pusar dan lutut itu termasuk aurat? Ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya pusar itu bukan termasuk aurat. Pusar itu bukan termasuk aurat. Ya. Namun mereka berpandangan bahwasanya lutut itu termasuk aurat. Lutut itu termasuk aurat. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam, namun dalilnya dhaif ya. Ar-rukbatu minal aurah. Bahwa lutut itu termasuk aurat. Ya. Jadi ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya pusar atau pusat itu tidak termasuk aurat. Yang termasuk aurat itu hanya lutut. Ya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambali berpandangan bahwasanya lutut dan pusar itu bukan aurat. Karena yang terhitung aurat itu apa yang ada di antara keduanya saja. Apa yang ada di antara keduanya saja. Ya. Nah, oleh karena itu, ya jika kita perhatikan ya pendapat para ulama ini ya, dan yang paling rojih adalah bahwasanya pendapat yang paling rojih adalah lutut dan pusar itu bukan aurat. Ya.
Lutut dan pusar itu bukan aurat, dan ini juga termasuk di antara pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Nah, kemudian ya selain yang menjadi persoalan kadangkala itu adalah selain lutut dan pusar, itu paha. Ya. Apakah paha laki-laki itu termasuk aurat? Kalau termasuk aurat otomatis tidak boleh terlihat gitu kan. Nah, apakah paha laki-laki itu termasuk aurat? Di sini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama berpandangan bahwasanya paha itu tidak termasuk aurat. Ya, ini di antara pendapatnya Imam Ahmad, ya, di antara salah satu pendapatnya. Kemudian dari mazhab Zahiri, gitu kan, Ibnu Hazm dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebagian mengatakan paha itu bukan aurat. Namun sebagian lagi ulama berpandangan bahwasanya paha itu termasuk aurat. Ya. Termasuk diantaranya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Kata Imam Al-Bukhari, ya, memang ada khilaf, ya, apakah paha itu termasuk aurat atau bukan. Namun yang lebih aman, ya, kita memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya paha itu termasuk aurat, karena itu adalah pendapat yang lebih hati-hati. Oleh karena itu hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun aurat wanita, aurat laki-laki di depan wanita, ya, atau di depan istrinya misalnya. Ya, wanita aurat laki-laki di depan istrinya, aurat istri di depan suaminya. Ya, insya Allah, ya, yang benar adalah tidak ada batasan aurat di antara mereka. Artinya mereka boleh saling melihat aurat masing-masing kalau suami istri begitu. Ya. Adapun antara laki-laki, ya, kepada yang bukan mahram, maka ya tetap menutup aurat besar, ya. Itu apa yang ada di antara pusar dan lutut. Terlepas ada khilaf di antara para ulama. Namun sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim, ya, penting kita untuk menjaga muruah, penting kita untuk menjaga kehormatan, ya, sebagai seorang muslim tentunya. Karena gaya berpakaian, coba antum bayangkan. Ada seorang, katakanlah seorang ustadz misalnya, katakan ustadz ya, pakai celana pendek, pakai celana bola, nggak pakai baju, jalan-jalan gitu kan, di pinggir jalan. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Pendapat antum gimana misalnya? Rusak kehormatannya. Karena ini berkaitan dengan muruah. Oleh karena itu, seorang muslim itu hendaknya tetap menjaga muruah. Meskipun demikian, tadi ada ulama yang berpandangan bahwasanya eh, paha itu bukan aurat, ya, di antara pendapat salah satu pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri. Namun ini kan berkaitan dengan muruah, kehormatan. Bagaimana seorang muslim dia menjaga namanya pandangan publik terhadap dirinya. Itu dengan tetap menjaga penampilan yang menutup aurat gitu. Ya. Ya, antum bayangkanlah gitu kan, misalnya ada seorang yang terkenal dihormati, gaya berpakaiannya nyeleneh gitu. Maka orang akan hilang respect. Ya. Meskipun katakanlah dia misalnya orang ini paham agama misalnya, tapi kalau dia tidak bisa menjaga auratnya, selesai. Selesai urusannya. Gitu kan. Oleh karena itu kemarin yang sempat ribut juga itu kan berkaitan dengan seorang ustadz menggunakan celana pendek yang lain-lain gitu. Ribut kemarin. Ya, karena ini berkaitan dengan muruah, kan nggak pantas. Ini berkaitan dengan masalah kepantasan ya. Kan tidak pantas begitu. Meskipun boleh kan tidak pantas begitu. Ya. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki itu hukum asalnya itu boleh mengakses pemandian umum sepanjang memang tidak ada kerusakan yang terjadi di situ. Seperti ikhtilat, yang membuka aurat dan lain-lain. Adapun berkaitan dengan wanita, maka hukum asalnya ada terlarang kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Ya.
Hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ketika seseorang misalnya ya ingin mengakses pemandian umum, maka diperhatikan dulu bagaimana kondisi pemandian itu. Apakah dibedakan antara tempat laki-laki dan tempat perempuan? Apakah boleh diakses oleh antar gender dan lain sebagainya? Maka perlu kita untuk tahu ya bagaimana kondisinya. Hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana misalnya ada kolam renang khusus untuk wanita? Dalam artian tidak boleh diakses oleh laki-laki. Ya. Wallahu alam, ya jika memang demikian halnya, maka boleh ya wanita untuk mengakses misalnya ya kolam yang khusus dikhususkan untuk para wanita saja. Ya, boleh ya. Sepanjang tetap menjaga aurat, tidak menyentuh aurat orang lain, ya, tidak mengambil gambar sembarangan, ya. Itu dibolehkan. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian berkaitan pembahasan berkaitan dengan larangan ya mengakses pemandian umum, ya. Larangan memasuki pemandian umum tanpa menggunakan penutup atau tanpa menutup aurat, atau memasukkan istri atau wanita ke tempat pemandian umum, gitu loh. Ya, jadi wanita itu nggak boleh ya mandi di pantai, itu nggak boleh. Mandi di kolam, ya di mana itu semua bisa diakses oleh semua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Itu nggak boleh ya. Dan Anda tegaskan lagi, hukum asal laki-laki itu boleh mengakses tempat pemandian umum, adapun wanita hukum asalnya adalah terlarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya.